Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk ngaji bareng ya. Kitab Riyadhus Shalihin bab yaitu muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Nah, mungkin kita pernah mendengar salah satu nama malaikat raqib, ya kan? Raqib. Jadi raqib itu dari kata muraqabah. Raqaba yuraqibu artinya yang menjaga. Jadi kita merasa dijaga, merasa dilihat, merasa diperhatikan. Ada malaikat yang memperhatikan kita yaitu malaikat raqib, yang mencatat amal kita itu malaikat raqib dan atid gitu kan. Nah, Allah itu memiliki kita Allah itu juga maha melihat, maha memperhatikan, maha mengawasi apa yang kita perbuat. Maka kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memperhatikan setiap apa yang akan kita ucapkan, setiap apa yang akan kita perbuat. Maka pertanyaannya apakah Allah ridho atau tidak, dan seterusnya seperti itu. Oke, next. Ayat-ayat tentang muraqabah ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzi yaraka haina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah berfirman alladzi, dialah Allah yang yaraka, yang melihatmu, memperhatikanmu, haina taqum, ketika kamu berdiri untuk salat. Jadi ini adalah ayat kepada Rasulullah, turun kepada Rasulullah, yaitu Allah itu maha melihat ketika Rasulullah itu berdiri salat qiyamul lail, ya kan, ibadah kepada Allah. Wa taqallubaka fis sajidin, dan perubahanmu ketika waktu sujud, ini bangun kemudian sujud lagi kan gitu kan. Nah, Allah itu maha melihat apa yang diperbuat oleh manusia. Kemudian kata ulama yang mensyarah kitab ini, wal muraqabatu hiya ahadu maqamai ihsan. Jadi muraqabah itu adalah satu, ya kan, satu daripada tiang atau faktor-faktor yang disebut dengan ihsan. Jadi ihsan itu kita merasa kita harus berbuat, mempersembahkan yang terbaik. Jadi ihsan itu adalah kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu salah satunya, ya kan. Jadi istilahnya itu yang menyokong ihsan itu ada dua tiang. Yang pertama adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Anta'budallah ka'annaka tarah, yaitu engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Bukan kita melihat Allah, enggak. Maksudnya seakan-akan kita melihat Allah. Betapa kita ini berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita diawasi. Jadi mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, apakah benar tingkah laku kita? Mau tidur baca doa, kemudian mohon dijaga agar diberi kesehatan, dengan mau sholat kita wudu, sholat apakah sudah benar wudu kita? Nah, itu adalah salah satu kita upaya untuk merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. Jadi kita mempersembahkan yang terbaik, pakai pakaian yang baik dan sebagainya. Nah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak mampu untuk melakukan ibadah seakan-akan kamu melihat Allah, seakan-akan kamu itu merasa kamu ini sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedang berkeluh kesah di hadapan Allah, maka yakinlah sesungguhnya Allah itu maha melihat. Jadi kalau kita mampu beribadah seakan-akan kita melihat Allah, maka itu yang terbaik. Tapi kalau tidak mampu ke makom itu, ke posisi itu, maka paling tidak kita yakin bahwa Allah itu maha melihat terhadap diri kita. Sebagaimana firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia ma'akum, bersama kalian, aina ma kuntum, di mana kalian berada. Jadi ilmu Allah itu senantiasa bersama kita dimanapun kita berada, mau di masjid, mau di kantor, mau di perusahaan, mau di tempat kerja, mau pasar. Nah, kita harus merasa diawasi oleh Allah.
Jangan-jangan sampai kita tidak takut gitu kan. Kalau dulu itu orang korupsi itu malu-malu gitu kan. Sekarang ini orang sudah nggak malu-malu lagi. Kalau dulu itu korupsinya itu misalkan di bawah meja. Sekarang meja-mejanya dikorupsi gitu kan. Nah, itu naudzubillah sampai ada seperti itu gitu ya. Jadi kalau sekarang ini orang-orang apa ya, sudah tidak malu lagi untuk memakan harta yang halal atau yang haram. Mereka sudah tidak peduli gitu kan. Haram aja susah apalagi yang halal gitu. Nah, itu tidak betul. Kita harus minta agar kita itu diberikan harta yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang halal itu mudah, banyak yang halal kan itu kan. Allah sudah mengajarkan bagaimana cara mencari harta yang halal. Bekerja, kan? Kita upah dengan jasa, kita jual barang kan? Atau barang yang halal tentunya. Kemudian kita bisa jual beli, kita bisa kerjasama gitu kan, yang sesuai dengan syariat Islam, akad-akadnya kan. Kita tidak korupsi, tidak curang dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya la yakhfa, innallah, sesungguhnya bagi Allah, la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi. Khafi itu artinya tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi. Alaihi, bagi Allah, sekecil apapun, seberat atom pun, atau mikro atom, sekecil apapun itu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardh, di bumi, wala fis sama, ataupun di langit. Jadi semua tampak dan akan kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi. Bahkan di tempat yang gelap, misalkan tengah lautan atau di palung laut yang terdalam, di situ ada apa Allah. Kemudian ada semut kecil yang berjalan, Allah Maha tahu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, dan ilmu Allah itu bersifat kekal abadi. Dari sejak dulu itu ya ilmu Allah itu apa ya, Allah sudah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang telah terjadi. Jadi, semuanya itu Allah, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu ya. Hadis-hadis tentang keutamaan muraqabatullah. Oh ya, ini saya tidak edit. Bahwasanya dalam satu hadis ada hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Beliau mengkisahkan suatu ketika Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain duduk di sisi Rasulullah, bersama Rasulullah, ya kan? Zata yaumin, pada suatu hari. Idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Tiba-tiba datang ke tengah-tengah kami seorang laki-laki. Syadidu bayadis siyab, pakaiannya itu putih sekali. Syadidu sawadis sya'r, dan rambutnya itu hitam sekali. Jadi sangat asing gitu. La yura alaihi atharas safar, dan orang ini sepertinya bukan datang dari jauh, bukan orang yang sedang datang dari perjalanan, tapi kami tidak mengenalnya, ini orang asing gitu kan. Bukan orang jauh dari perjalanan, tapi bukan orang-orang yang memang penduduk Madinah asli gitu ya. Bukan. Tapi ini aneh gitu. La ya'rifu minna ahadun, dan kami tidak ada yang mengenalnya seorang pun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini ya, datang kemudian duduk di depan Rasulullah. Fa'as anada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian menyentuhkan lututnya itu ke lutut Rasulullah SAW. Jadi kedua lututnya itu ini duduk berdekatan dengan Rasulullah SAW. Wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Kemudian dia berkata, qala ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang apa itu Islam. Orang ini bertanya, apa itu Islam, ya Muhammad? Maka Rasulullah menjawab, al-Islam, yang dikatakan Islam itu adalah
an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tuqimus shalah, yang kedua adalah engkau melaksanakan salat. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, dan engkau melaksanakan menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan engkau melaksanakan puasa Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau melaksanakan haji di Makkah Al-Mukarramah, ya kan, di Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabila, jika kamu mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Jadi ini hadis ini menerangkan tentang rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ada 5. Dua kalimat syahadat. Jadi ketika orang mau masuk Islam, pertama kali yang dia harus ucapkan adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena dengan keimanan ini, gitu kan, maka semua amal kebaikan itu akan dicatat berupa pahala dan ada balasannya di akhirat. Gitu kan. Kalau dosa nggak perlu syahadat, gitu. Jadi kalau dosa ya pasti dicatat, dan kalau Allah mengampuni ya diampuni, kalau enggak ya dia dapat dosa, gitu. Dapat siksa di akhirat gitu. Kalau kebaikan, dia harus didasari keimanan kepada Allah. Dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Ya memang karena iman, karena tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena percaya kepada Rasulullah. Maka dalam Al-Quran disebutkan amanu wa amilus sholih. Jadi beriman dan beramal soleh. Jadi dasarnya itu 2 kalimat syahadat. Kemudian setelah itu wa tuqimus shalah. Kemudian mendirikan salat, gitu kan. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, kemudian melaksanakan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan puasa Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu. Nah, ini adalah 5 rukun daripada Islam. Jadi kalau misalkan 2 kalimat syahadat dan sholat ini, ya, jadi kalau kita ibaratkan gitu ya, misalkan kita minum, gitu kan. Ini ibaratnya 2 kalimat syahadat, sholat, ya kan, puasa, zakat, ya kan, zakat, puasa, dan haji. Haji kalau tidak mampu, nggak apa-apa, gitu kan. Dia tetap Islam. Kemudian yang kedua, misalkan gini, ini kuat, astagfirullahaladzim. Misalkan ya, nah ini adalah rukun Islam. Kita kuat menggenggamnya, gitu kan, sempurna. Gitu kan. Kalau misalkan kita misalkan tidak mampu untuk haji, maka kita masih bisa nih genggam. Gitu kan. Terus puasa kalau orang sakit, orang berperjalanan, itu boleh tidak berpuasa dan diganti dengan hari yang lain. Tapi kalau sudah tua dan dia tidak mampu untuk mengganti di hari yang lain, maka dia boleh bayar fidyah, ya kan. Kemudian yang ketiga, zakat. Zakat itu adalah bagi orang yang mampu, orang yang kaya. Dia mengeluarkan hartanya yang sudah sampai nisab, sampai ukuran untuk mengeluarkan zakat, maka dia itu wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Gitu kan. Jadi orang miskin nggak apa-apa. Misalkan dia nggak mampu, dia nggak wajib zakat. Nah ini, sholat sama 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu kalau kita misalkan meyakini ada nabi selain Rasulullah, selain Muhammad, ada Tuhan selain daripada Allah, atau mungkin kita meninggalkan sholat. Nah ini lepas ini. Lepas satu aja lepas, sudah nggak bisa. Minimal ini 2. Syahadat sama sholat. Sholat, ya kan. Sholat, kalau kita sakit, sholat itu wajib. Kapan saja, bagaimanapun keadaannya. Perjalanan, maka kita diberikan rukhsah, keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh untuk misalkan qashar, ya, jamak, gitu kan. Atau mungkin misalkan kita sholat tidak bisa berdiri, kita boleh duduk. Nah, itu kan. Tidak bisa duduk, kita berbaring. Tidak bisa berbaring, maka dengan isyarat, dengan kedipan, dengan hati kan itu. Yang penting wajib sholat selama akalnya masih ada. Jadi kalau ada orang sakit di rumah sakit, dioperasi misalkan, dia wajib sholat. Kalau dia sudah tidak mampu sholat, berarti harus disolati kan, gitu kan. Berarti dia sudah meninggal kan, gitu kan. Jadi sholat itu hukumnya wajib. Kalau orang sengaja meninggalkan sholat, dia wajib mengqadha. Misalkan ada orang yang selama 1 tahun atau misalkan 5 tahun dia tidak sholat, gitu kan. Dia orang nakal dulunya. Terus habis itu taubat. Nah, maka dia harus mengqadha sholatnya.
misalkan sholat duhur ya, sholat duhur 2 kali, satunya duhur hari itu, satunya lagi duhur kodoknya gitu. Itu selama 5 tahun. Jadi misalkan dari 2015 sampai 2020 gitu kan. Nah itu selama 5 tahun itu, terus kok lama gitu ya? Nah syukuri aja kan gitu kan. Disyukuri berarti kamu masih diberi kesempatan untuk hidup kan gitu kan, daripada mati kan gitu kan. Nah, kalau misalkan mati di tengah-tengah jalan berarti ya sudah gitu kan. Tapi selama kita ini ya kita syukuri. Ya siapa suruh dulu nggak sholat kan gitu kan. Nah, jadi sholat itu wajib. Kalau kita meninggalkan sholat ya kita wajib mengqadha. Nah, kemudian apa kata orang ini? Sodakta, engkau benar Muhammad kan gitu kan. Ditanya kemudian dijawab sendiri engkau benar kan gitu kan. Nah, jadi kemudian setelah itu orang ini bertanya lagi, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan tentang saya gitu kan. Kemudian setelah menjawab sodakta engkau benar, maka fa'ajabna, kata sahabat ini, kami ini takjub gitu, heran, tanya sendiri kemudian dibenarkan sendiri kan, ini siapa sebenarnya kan gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya orang ini bertanya tentang iman. Apa kata Rasulullah? Rukun iman. Nah ini nantinya jadi rukun iman. Kalau rukun Islam itu adalah perbuatan kan itu kan, ada syariat kan itu kan, nantinya akan ada syariat. Salat, zakat, puasa itu kan bab syariat. Bab kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Amalan zahir, amalan tubuh. Kemudian yang selanjutnya iman itu adalah amalan hati, akidah. Nantinya ada syariah, akidah. Apa itu akidah? Apa itu iman? Antuk minabillah. Kau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi. Beriman kepada malaikatnya. Wa kutubihi. Beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulihi, dan semua rasul-rasulnya. Beriman kepada semua rasul yang diutus. Jadi kita mengimani semua dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, kita mengimani bahwa itu adalah utusan Allah Rasulullah. Kita tidak sah iman kita ketika kita misalkan tidak mengakui tentang kerasulan Nabi Isa. Oh, Isa itu bukan rasul, dia itu bukan nabi, karena itu tidak benar. Nah, jadi kita juga mengimani Nabi Isa, gitu kan. Tapi kita tidak menuhankan. Itu bedanya dengan orang Kristen. Kalau orang Kristen itu menuhankan, dia dianggap anak Tuhan. Kalau kita enggak. Nabi Isa, Nabi Musa, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, rasul. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri, dan kau beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk gitu. Jadi semua yang Allah tentukan kepada kita, baik buruk menurut kita gitu ya. Baik ataupun buruk menurut kita, kan? Maka kita harus beriman bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita ditakdirkan sakit, menurut kita mungkin buruk, tapi sebenarnya sakit itu adalah untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita mohon, ya Allah, ampunilah dosa saya. Nah, kata Allah, kamu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kamu kecuali dengan kamu sabar, diuji dengan ujian, sakit, rugi misalkan. Jadi ada yang seperti itu, dosa-dosa yang apa ya? Dosa yang jika kita bertaubat dengan istighfar, dengan sholat, dengan haji, itu enggak dihapus oleh Allah. Hanya dihapus dengan apa? Dengan ujian dan cobaan. Diuji dengan kerugian. Nah, kalau kita sabar, dengan kesabaran itu Allah akan hapus dosa itu. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita diuji kebaikan, ya berarti diuji dengan harta, dengan kebahagiaan, dengan keluarga yang sehat. Ya kita berarti itu ujian. Nah, itu kan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kalian diuji dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kebaikan kita dikasih umur sehat. Nah itu ujian, apakah kita gunakan dengan kebaikan atau kemaksiatan. Nah, apakah kita syukuri atau malah kita kufuri. Nah seperti itu. Kemudian kata malaikat ini sodakta. Oh betul. Kemudian setelah itu, qala fa akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkanlah, ya kan, terangkanlah kepadaku apa itu ihsan. Nah ini adalah masuk dalam bab muraqabah, ihsan. Bagaimana yang disebutkan tadi, anta'budullah ka'annaka tarah. Engkau beribadah, menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak mampu melihat Allah, maka ketahuilah, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Maka persembahkanlah yang terbaik. Nah, jadi sebenarnya integritas, profesionalisme, kejujuran, integritas itu sudah diajarkan dalam Islam, yaitu dalam konsep satu kata, ihsan. Kita persembahkan yang terbaik. Karena apapun yang kita lakukan, jika itu dilakukan dengan niat ibadah, dengan kita persembahkan yang terbaik. Kalau kita curang, kita tidak amanah, kita tidak integritas,
Nah, otomatis berarti kan tidak amanah, itu maksiat kepada Allah kan. Nah, kalau kita lakukan dengan yang terbaik, terlebih kalau kita niatkan ibadah, maka itu menjadi nilai ibadah bagi kita. Meskipun secara zahir kelihatannya adalah urusan dunia, mencari harta, bekerja. Nah, itu bisa menjadi ini apa namanya? Bisa menjadi ibadah, nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diberi kewajiban-kewajiban, mencari nafkah ya kan. Dan seterusnya kan itu kan, mencari ilmu ya kan. Kita wajib ibadah. Nah, untuk ibadah itu pun kita harus sholat, kita harus pakai pakaian yang bersih. Nah, untuk dapat pakaian yang bersih ya kita harus bekerja kan, seperti itu. Makan ya, kita pakai dengan adab-adab kita makan gitu kan. Kemudian itu tentang ihsan. Kemudian kata orang ini bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang as-sa'ah. Apa itu as-sa'ah? Waktu. Yaitu hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Nah, orang ini bertanya kapan hari kiamat sih? Kemudian kata Nabi Muhammad, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu dari orang yang bertanya. Jadi Rasulullah tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kalau ada orang yang mengatakan, oh kiamat itu terjadi tahun sekian, ada yang bilang tahun 2012, sekarang sudah 2021 masih belum kiamat kan itu kan. Jadi tidak ada yang tahu. Kalau ada yang mengatakan tanggal sekian, tahu tanggalnya, tahu harinya, bohong. Pasti bohong. Rasulullah saja tidak tahu. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Satu aja yang tahu. Kemudian qala akhbirni an imaratiha. Kalau gitu terangkan kepada saya tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda dekatnya dengan hari kiamat. Kata Rasulullah, yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Yaitu seorang budak perempuan, dia melahirkan apa ya, tuannya gitu ya. Ya kira-kira akan banyak, mungkin ya menurut pemahaman saya, kira-kira banyak orang-orang yang nantinya durhaka kepada orang tua gitu, seakan-akan orang tua itu seperti budak gitu kan, anaknya sebagai raja gitu kan. Jadi di akhir zaman itu banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Jadi itu sebenarnya tanda-tanda kiamat besar gitu kan. Tanda-tanda kiamat gitu kan. Kemudian wa antarul hufatal uratal alah ri'a asyati yatatawaluna fil bunyan. Nah ini. Jadi ini sungguh luar biasa. Kata Rasulullah, tanda yang kedua adalah engkau melihat orang yang dulunya itu ya kan, dia tidak, bahkan dia sangat negara miskin, kemana-mana itu tidak pakai sandal, bahkan pakaiannya itu ya cuma seadanya gitu ya. Dia itu pengembala kambing, rea asyad, dia itu dulunya ya pengembala kambing gitu kan. Nah di mana ini? Ya tatawaluna fil bunyan, mereka itu berlomba-lomba membuat bangunan yang paling tinggi. Ini ada di mana? Ada di Uni Emirat Arab ya. Jadi di Uni Emirat Arab itu di Arab Saudi dan di Uni Emirat Arab di Dubai gitu kan. Ada kan ini Burj Khalifa, gedung tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada gedung Burj Khalifa ya kan. Sekarang kemarin tuh ada lagi yang mau dibangun yang lebih tinggi daripada itu. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk membangun membangun tembok-tembok atau bangunan yang sangat tinggi kan, gitu kan. Nah ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah dan maha benar Rasulullah itu, apa yang beliau katakan semua adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah itu tidak berkata dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Apa yang Rasulullah sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi Allah itu maha mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi sudah dikabarkan, itu menunjukkan kebenaran nubuwah, kebenaran tentang kenabian Rasulullah gitu kan, sebagai mukjizat. Jadi ilmu pengetahuan ini yang menjadi mukjizat. Kalau kita ya tidak beriman dengan Rasulullah ya sangat keterlaluan gitu kan. Sudah ditampakkan banyak sekali tanda-tandanya. Ini 114 abad, 1400, berarti 14 abad yang lalu kan itu kan, sudah sangat lama sekali kan itu kan. 14 abad lebih kan itu kan. Rasulullah mengatakan ini keluar dari lisan Rasulullah dan sekarang terbukti. Jadi sebenarnya orang-orang yang ini salah satu ini juga ya. Kalau dulu itu kalau ada orang-orang yang pergi tuh ke, kalau masih ingin kemana-mana bawa Islam ini pergi ke pasir aja pakai onta kan gitu kan. Jadi kita ini diajak, Islam itu diajak dengan onta, dengan pasir, dengan gitu kan. Sekarang itu orang-orang di luar negeri itu berlomba-lomba pergi ke onta, pergi ke pasir kan gitu kan. Pergi ke Timur Tengah kan gitu kan.
betapa luar biasanya kan. Jadi itu salah satu ya Allah memuliakan. Tapi itu juga sebenarnya tanda dekatnya kita dengan hari kiamat kan itu. Dan itu sudah terbukti sekarang. Kemudian setelah itu summa intolaqa falabistu maliya. Kemudian orang ini pergi. Kemudian setelah itu beberapa saat kemudian kami diam gitu. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Umar, wahai Umar, atadri manisa? Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Siapa yang datang tadi?" Kultuna, ini kata Sayyidina Umar dari adabnya kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah itu bertanya, sahabat tuh jawabnya gini, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulullah dan Rasulnya yang lebih tahu. Gitu. Jadi apa ya? Ada para sahabat seperti itu kalau ditanya Rasulullah, bukan sok tahu. Nah kemudian kata Rasulullah, fa innahu Jibril. Yang tadi datang itu adalah malaikat Jibril. Atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian ingin mengajarkan agama kalian. Nah, jadi dari hadis ini itu menjadikan apa ya kata ulama di sini, i'lam an hadzal hadisun adim. Hadis ini tuh sangat agung kedudukannya gitu kan. Mushtamalun ala jamil amal. Ini meliputi semua amal perbuatan ibadah zahir dan batin. Jadi amal zahir itu apa? Syariah, ya kan? Syariah. Ada ibadah, sholat, puasa, haji. Dari bab sholat saja itu nanti ada bab yang namanya ada bab wudhu, toharah, ya kan? Kemudian puasa nanti ada bab tersendiri. Jadi ini bab tentang ibadah zahir. Rukun Islam itu adalah ibadah zahir, syariat. Kemudian batin, ya, ibadah batin. Jadi ibadah batin itu adalah ya keimanan, beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, kepada takdir dan semuanya. Gitu kan. Kemudian wa ulumus syariah, ya kan? Dan juga ilmu-ilmu tentang syariat roja ilaihi. Semua merujuk kepada ini. Wahwa kal ummul sunnah. Hadis ini adalah seperti induknya hadis. Jadi kalau Al-Quran itu, sebagaimana Al-Fatihah itu adalah induknya Al-Quran, miniaturnya Al-Quran, maka hadis ini adalah miniaturnya sunnah, miniaturnya hadis. Jadi hadis ini luar biasa. Rukun Islam, menjelaskan rukun iman, kemudian ihsan, ya kan? Ihsan, kemudian tentang tanda-tanda hari kiamat. Ini luar biasa. Oke, selanjutnya. Nah, ada sebuah hadis bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini luar biasa ya kan. Jadi kita diperintahkan untuk takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Apa itu takwa? Imtisalu awamir. Nah, ini kan ta'atuh, ya kan? Itu taat kepada Allah dengan imtisalu awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajitinabu nawahi, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang selanjutnya yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kuntu khalfan nabi. Jadi Ibnu Abbas ini ketika masih kecil. Jadi Rasulullah itu meskipun sama anak kecil itu sangat ramah. Kemudian dimanapun Rasulullah itu selalu mengajarkan ilmu. Sampai ini membekas di hati Ibnu Abbas yang masih kecil sampai beliau itu sudah wafat. Kemudian meriwayatkan hadis ini, itu masih membekas nasihat Rasulullah ini. Apa kata Rasulullah? Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anakku, wahai anak-anak. Ini u'allimuka kalimat. Aku hendak mengajarkanmu kalimat. Kata-kata kalimat. Apa kata Ibnu Abbas ini? Kata Rasulullah ini kepada Ibnu Abbas, aku hendak mengajarkanmu kalimat. Yang pertama kata Rasulullah, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya gimana? Apakah kita harus menjaga Allah? Gimana kita tidak melihat Allah? Maksudnya kita diperintahkan untuk menjaga
kewajiban-kewajiban kita yang Allah perintahkan kepada kita. Kita menjaga, kita beritakan sholat, ya kita sholat. Kita disuruh jaga makanan kita, pakaian kita yang baik, gitu kan. Jangan sampai yang haram, gitu kan. Maka itu adalah salah satu bentuk kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ihfazillah yahfazuka. Jika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita, gitu kan. Kemudian ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah senantiasa menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, memohon, maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu mohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'lam, dan ketahuilah, annal ummah law ijtama'at ala ayyanfa'uka. Sekiranya semua manusia, ya kan, mereka itu berkumpul untuk memberikan satu manfaat, ya kan, yang fa'uka bi syai'in, dengan satu manfaat saja, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Nah, ini adalah iman kepada takdir Allah, bahwa manusia berkumpul untuk berbuat suatu manfaat, suatu kebaikan yang mendatangkan manfaat kepada kita, itu tidak akan terjadi kecuali Allah sudah mencatatnya, Allah sudah mengizinkan. Jadi semua yang menimpa kita, kebaikan itu adalah Allah sudah menentukannya untuk kita. Kemudian wa ini jitama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak alaika. Bahwasanya jika manusia itu berkumpul untuk membuat suatu kemudaratan, suatu keburukan, berbuat jahat, berbuat aniaya kepada kita, berbuat keburukan, kejelekan, lam yadurruka, maka mereka semua manusia itu tidak akan mampu untuk berbuat satu keburukan kepadamu, suatu kemudaratan, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu alaika. Allah sudah mencatatkan itu. Kecuali Allah sudah mencatatkan itu bahwa ini akan terjadi. Rufi'atil aqlam. Pencatatan takdir ini sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Wa jaffatis suhuf, dan jaffat, telah kering, ya kan, lembaran-lembaran takdir itu yang sudah ditentukan oleh Allah itu sudah kering. Nah, tapi dengan hadis ini tentunya kita tetap harus berusaha, gitu kan. Jadi beriman dengan takdir, kita juga ridha. Dengan kita beriman kepada takdir, ya kita ridha, kita ikhlas dengan semua yang Allah tentukan. Tapi juga kita kita juga diperintahkan untuk berikhtiar, kan itu kan. Kalau takdir itu kalau kita beriman kepada takdir, kemudian kita tawakal, kita ridha, ikhlas, itu adalah amalan hati, kan itu kan. Tapi ikhtiar itu adalah amalan zahir, amalan ya perbuatan, kan itu kan. Nah, pahala zahir, perbuatan zahir ini adalah dia akan mendatangkan pahala. Kita berusaha, kita menjaga diri, kita berusaha berobat, misalkan kita sakit, nah itu bisa menjadi pahala buat kita, kan itu kan. Jadi kita berupaya, berikhtiar, itu adalah bisa menjadi nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertentangan di sini, meskipun kita tapi tetap kita tidak boleh mengandalkan kekuatan diri sendiri, karena apapun itu semua adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita beramal, berdoa, gitu kan. Dengan kita beramal, berdoa, maka itu menjadikan menjadikan nilai ibadah bagi kita, kan? Beramal, berdoa, berusaha, ikhtiar, kan, gitu kan. Ikhlas, tawakal, nah itu bisa menjadi ibadah yang kita lakukan, gitu kan. Di samping kita sudah yakin bahwa semuanya sudah Allah tentukan, sudah Allah tuliskan untuk kita. Kalau memang rezeki kita, ya tidak akan kemana. Oke. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain, ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati di hadapanmu Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Maka kenalilah Allah di saat kamu raha, ya, saat senang, gembira. Maka kita harus ingat kepada Tuhan, kepada Allah, kita bersyukur, kan itu kan. Maka apa kata Rasulullah? Ya rifka fisyiddah. Maka Allah akan mengenalmu, akan mengingatmu di saat kamu kesusahan. Kalau kita bahagia ingat Allah,
maka di saat susah Allah akan ingat kepada kita, Allah akan tolong kita. Seperti itu. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah bahwasanya apa-apa yang akan luput darimu lam yakun liyusibaka. Tentu hal itu yang sudah Allah tentukan luput darimu tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang sudah Allah tentukan akan menimpa kepadamu, maka tidak akan pernah luput darimu, pasti akan terjadi. Wa alam, dan ketahuilah, anna nasra ma'as sabri. Pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Jadi kalau ingin datang pertolongan Allah, kita harus sabar, gitu kan? Misalkan kita berusaha susah jatuh bangun gitu kan, kita beribadah kan gitu kan, nah, kan kita sedang dijajah misalkan, kita sabar kan gitu kan. Inna nasra ma'as-sabri. Jadi kalau dulu orang-orang tidak misalkan sekarang kita kan diumumin kemerdekaan gitu kan. Kalau orang dulu para pahlawan yang membela negeri kita gitu kan, mereka tidak sabar ya kan, berperang melawan penjajahan, melawan Belanda gitu kan. Ya kan? Maka tentu tidak akan pernah menang kan gitu. Tidak akan pernah merdeka mungkin kita gitu kan. Maka kita harus sabar gitu kan. Karena kata Rasulullah, pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Kalau kita sabar, udah mentok, maka Allah turun. Sebagaimana ketika perang Badar, ya, jumlah Muslim itu sangat sedikit, sementara lawannya itu jauh lebih banyak kan itu kan. Maka ketika saat itu Rasulullah itu berdoa mengangkat, kalau ini kalah maka tidak ada lagi orang-orang yang menyembahmu ya Allah kan itu kan. Maka ditolonglah datang para malaikat. Udah nggak ada lagi kan itu kan. Langsung ditolong Allah. Tapi harus sabar, harus sungguh-sungguh itu persiapkan perangnya, pakai baju besi. Rasulullah pakai baju besi juga, baju perang. Pakai pedang yang bagus, yang kuat, yang tajam. Kita bela agama Allah. Dulu seperti itu Rasulullah. Maka pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Wa annal farja ma'al kurbi, ma'al karbi. Jadi kebahagiaan, itu bersama dengan kesusahan. Jadi orang tidak akan pernah bahagia selamanya ataupun susah selamanya. Jadi kadang bahagia, kadang susah, kadang bahagia, kadang susah, kadang ada kesulitan, kadang ada kemudahan. Seperti itu kehidupan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kata ulama itu, ketika saya tuh bahagia, senang, ada dalam kemudahan, dalam ini ya, maka kata kata Rasulullah itu, maka kata para ulama itu, ya jangan jangan bahagia dulu. Nah, karena kenapa? Karena karena setelah itu pasti ada kesusahan gitu kan. Kalau susah jangan terlalu susah, kemudian sampai stres sampai ini. Nah, maka setelah itu, setelah ada kesusahan, pasti ada kemudahan kan, seperti itu. Nah, kemudian sebagaimana dalam ayat Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebenarnya kita banyak bahagia, banyak senangnya daripada susahnya, maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwasanya kata Anas ini, innakum lata'lamuna lata'maluna a'malan iya adaqqa fi a'yunikum minasya'ri. Bahwasanya kalian itu berbuat suatu perbuatan yang menurut kalian lebih ringan, lebih enteng daripada rambut gitu kan. Kecil ini kan gitu kan. Jadi intinya ada orang melakukan kemaksiatan kemudian dia meremehkan kemaksiatan itu. Kan? Kata para sahabat, kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat. Kami menganggap itu adalah di masa Rasulullah itu suatu yang membinasakan, bisa membinasakan kami, mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mengecilkan suatu amalan maksiat apapun ataupun kebaikan. Jangan pernah diremehkan. Siapa tahu sekecil apapun ibadah yang kita perbuat itu bisa mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan ampunan Allah, gitu kan. Maka kita harus melakukan ibadah sekecil apapun, meskipun hanya menyingkirkan kerikil ataupun duri di tengah jalan. Kita niatkan untuk melindungi saudara kita, gitu kan. Membuang sampah kan itu kan, atau misalkan
sholat 2 rakaat, mungkin sepele bagi kita, kita lakukan. Istighfar misalkan, kita lakukan. Kita mampu istighfar, kita mampu baca zikir, kita zikir kepada Allah sekecil apapun. Begitu juga dengan dosa sekecil apapun, misalkan kita menganggap kalau nggak berhijab itu dosa kecil lah, nggak apa-apa, Allah itu maha pengampun. Ya Allah memang maha pengampun gitu. Tapi tetap kita tidak boleh meremehkan, kita harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi betapa para sahabat Nabi itu mereka malu kepada Allah, kepada Rasulullah untuk berbuat kemaksiatan sekecil apapun. Dalam hadis disebutkan innal mu'min yara dzambahu ka'annahu sakhrah. Orang mukmin dia melihat dosanya seperti gunung, seperti batu. Yakhafu ayyaqa alaihi. Dia takut kalau batu itu menggelinding menimpa dia, gitu kan. Wal munafik, adapun orang munafik, yara dzambah, dia melihat dosanya ka'annahu zubab marra ala anfi. Orang munafik itu melihat ketika dia berbuat dosa, ya kan, besar atau kecil, dia menganggap ya seperti lalat aja lewat di hidungnya, kemudian kecil lah, cuma dosa ini gitu. Tidak boleh kita meremehkan dosa sekecil apapun. Bisa saja dosa yang kecil itu menurut kita itu bisa mendatangkan murka Allah kepada kita. Nauzubillah. Apa yang kita harapkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, ya kan, memperhitungkan apa yang dia perbuat, ya kan. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk setelah kematian. Wal ajizu, adapun orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh, ya kan, ittaba'a nafsahu, dia mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, kemudian dia berangan-angan kepada Allah. Dia berangan-angan mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga, tapi dia malas. Nah, ini tidak betul ya kalau ada orang yang berkeinginan, misalkan bercita, kamu cita-citanya apa? Saya ingin muda foya-foya gitu kan. Dewasa hidup bahagia, mati masuk surga. Tidak bisa gitu kan. Jadi kita tetap harus memperhatikan amal yang kita perbuat. Kita punya dosa ya kita istighfar, kita minta ampun, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya berharap dengan kita istiqomah di jalannya, kita dimatikan dalam keadaan iman, membawa iman dan Islam, kita dimatikan dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Ya. Nah, ini ada sebuah hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Adalah salah satu, ya kan, kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya, tidak mendatangkan kebaikan ataupun tidak mendatangkan keburukan. Jadi kita dalam berkata-kata, berbuat, kita kalau tidak mendatangkan kebaikan ataupun tidak mendatangkan keburukan, lebih baik kita tinggalkan gitu. Perbuatan yang sia-sia gitu kan. Nah, itu adalah salah satu ciri kebaikan Islam seseorang. Karena apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat semuanya gitu, direkam, ada rekamannya kan, seperti itu. Nah, kita di sini harus merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Sehingga hal yang menurut kita tidak mendatangkan manfaat, ya kita tinggalkan. Kalau bernilai ibadah kita perbuatkan gitu kan. Dalam hadis dikatakan falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik. Pilihan dalam berkata itu hanya dua. Kalau sekarang mungkin menulis, berstatus, ya kan, berceloteh di media sosial, ya kan. Maka pilihannya dua, kata Rasulullah. Falyakul khairan. Katakan yang baik, yang memiliki nilai kebaikan, memiliki nilai ibadah, mendatangkan ridha Allah. Atau diam saja. Kalau tidak mendatangkan kebaikan, diam. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah kalau kata kata Luqman di sini, ya kan. Qila li Luqmanul Hakim, ya kan. Dia salah seorang, ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang biasa, tapi dia orang yang ulama gitu ya, hakim. Tapi yang paling masyhur pendapatnya adalah dia orang biasa, bukan nabi, tapi dia dijadikan nama satu surat dalam Al-Quran, itu surat Luqman. Nah, Luqman ini digelari dengan Al-Hakim, orang yang bijaksana. Nah, Luqman Al-Hakim ini suatu ketika dia ditanya, ma balagha bika ma nara,
Apa yang membuatmu sampai pada kedudukan ini? Orang yang dihormati, orang yang didengar kata-katanya, orang banyak ingin mendengarkan nasihat-nasihatnya. Bahkan diabadikan nasihatnya dalam Al-Quran. Itu qala Luqmanu libnihi ya bunayya. Ketika dia menasihati anaknya, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Dan seterusnya itu kan ada nasihat Luqman. Nah, Luqman itu digelari sebagai orang yang hakim, yang bijaksana. Nah, orang-orang bertanya, apa yang membuat kamu, amalan apa yang membuat kamu sehingga diangkat derajatnya seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Luqman, sidqul hadis, yaitu berkata yang jujur. Amalnya cuma dua, berkata yang jujur, ya kan? Kemudian wa'adaul amanah, kemudian ada tiga. Pertama berkata jujur, kemudian melaksanakan amanah, ya kan? Integritas, ya kan? Profesional, ya kan? Watarku ma la ya'ni, dia menjaga orang yang percaya kepada dia, ya. Watarku ma la ya'ni, dan aku meninggalkan apa-apa yang apa ya, yang yang sia-sia untuk saya. Jadi yang sia-sia beliau tinggalkan. Berkata jujur, amanah, kemudian meninggalkan yang sia-sia, yang tidak bernilai pahala, yang tidak juga dosa. Baru yang Nabi, suatu ketika Rasul Nabi itu pernah berkata, annahu qala awwalu ma yadkhulu alaikum rajulun minal jannah. Jadi Rasulullah itu berkata suatu ketika duduk di tengah-tengah sahabat, kemudian nanti orang yang datang pertama kali masjid ini, dia adalah penghuni surga. Setelah ini dia akan datang. Benar datang dia masuk. Orangnya biasa sederhana. Besok lagi Nabi ngomong kayak gitu sampai 3 kali kalau nggak salah. Jadi besok nanti orang yang pertama kali ke sini itu adalah ahli surga gitu. Sampai 3 kali. Kemudian ada sahabat penasaran, ini apa sih amalannya kan itu. Kok sampai dia itu 3 kali dikabarkan disebut-sebut oleh Nabi bahwa orang ini penghuni surga. Maka orang ini ada seorang sahabat namanya itu Abdullah bin Salam, ya kan. Faqama ilaihi nasun fa akhbaruhu, maka dia orang ini nginap, ya kan, dia bertamu 3 hari 3 malam gitu, nginap di situ, dikasih makan gitu. Jadi orang kalau bertamu itu maksimal 3 hari 3 malam. Dia nginap di sana, perhatikan ini apa. Dia sebenarnya pengen tahu aja gitu. Amalan apa? Ternyata biasa, malam ya tidur, malah nggak salat malam gitu ya. Kemudian setelah itu ya biasa-biasa aja, salat 5 waktu. Ya kayak kita-kita lah mungkin. Orangnya biasa-biasa saja, dia tidak alim, tidak apa, biasa aja. Kemudian kemudian setelah itu dia bercerita, saya sebenarnya kesini ini bertamu bukan dalam rangka apa, cuman saya itu ini dia bercerita tentang bagaimana Rasulullah telah menyebutkan orang ini 3 kali akan masuk, dia itu adalah penghuni surga gitu. Aku penasaran amalan apa yang kamu perbuat. Kemudian orang ini, ya sepertinya sih saya tidak punya amalan apa-apa ya, saya biasa-biasa aja gitu. Habis ini orang ini pergi, ya udahlah kalau gitu pulang gitu. Terus dipanggil lagi, sini. Oh iya, mungkin gitu ya, mungkin saya juga berharap sih, mudah-mudahan amalku ini yang Allah perhitungkan, yang sehingga Rasulullah itu menyebutku aku ahli surga gitu. Apa itu? Yang pertama itu arju bihi salamatus sabri, yaitu selamatnya hati. Maksudnya dia tidak punya rasa dengki, benci pada manusia, kepada tetangganya, dengki, nggak ada. Jadi dia sama sekali tidak pernah dengki kepada tetangga. Tidak ada pernah rasa benci kepada tetangga, nggak ada. Jadi dia ketika hendak tidur itu, dia mikir, ya Allah, saya punya salah apa ya kepada orang? Kalau orang punya salah kepada saya, maka saya maafkan. Kalau saya pernah terbesit rasa benci kepada manusia, dia selalu ini mengintrospeksi diri, apakah saya pernah membenci manusia, berbuat dosa kepada manusia, dia ini. Nah itu jadi salamatus sadri, hatinya itu tentram, ya kan? Tidak pernah dengki, iri kepada manusia. Kemudian watarki ma la ya'ni, dan aku meninggalkan apa-apa yang tidak tidak berguna bagiku. Tarku ma la ya'ni, meninggalkan apa-apa yang tidak berguna bagiku. Nah, itu tentang hadis-hadis ya yang kita pelajari, bisa kaji pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.